ibadah. Tentunya semua jemaat tetap semangat. Kita tetap dalam penyertaan Tuhan untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 ini, dalam ibadah pagi ini kita mau mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, majelis dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Desiagian 14 April, Bapak Arianto 17 April, Ibu Ratna Kartini Tias 21 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah Minggu, kita melakukan ibadah menyembah Tuhan setiap Minggu pagi secara live streaming baik FB maupun Instagram pada pukul 7 pagi. Untuk sekolah Minggu pada pukul 11 pagi. Untuk ibadah seksi ibadah P2MI pada hari Selasa pukul 19 melalui media Zoom meeting. Untuk ibadah P3MI hari Sabtu pukul 19 juga melalui Zoom meeting. Persembahan untuk setiap ibadah, baik ibadah Minggu maupun ibadah seksi, dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja, Bapak Hansen, atau juga ibadah seksi melalui bendahara masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk kita bersama dapat menyimak dan dapat mengikuti setiap kegiatan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita memulai ibadah pada Minggu pagi ini, mari kita bangkit berdiri. Kita bersaat teduh. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama menaikkan pujian Kami Puji dengan riang. Kita naikkan pujian ini, Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Semuanya yang Kau cinta memantulkan sinar-Mu. Para malam dan tata surya naikkan pujian bagi Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami percaya untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kalau kami ibadah melalui media sosial yang kami pergunakan, itu juga Tuhan sertai kami untuk kami menggunakan saat ini dengan baik. Untuk kami tetap bersyukur menyembah Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu dapat beribadah dengan penuh rasa hormat. Kami mau datang kepada Tuhan, tunduk menyembah kepada Engkau. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, dan kami percaya penyertaan Tuhan memenuhi setiap kami. Untuk kami bersyukur menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian semua yang letih lesu. Kita datang kepada Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang tercela akan disucikan oleh Tuhan. Dan kita menerima rahmat Tuhan untuk kita percaya sabdanya. Kita datang kepada Tuhan Yesus, datang untuk menerima rahmat Tuhan. Semua yang letih lesu berdosa tercela, terimalah rahmat Tuhan, percaya saja.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami undang kehadiran-Mu Tuhan di saat kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir Tuhan, mencerahkan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Agar kami boleh mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena minggu ini adalah minggu keempat di mana kita boleh beribadah bersama-sama melalui rumah kita masing-masing. Saya harap semangat ibadah kita tidak akan memudar, tetapi justru akan bertambah-tambah. Karena di dalam ibadah kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini merupakan yang merupakan almanak GMI pada kita adalah terdapat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat ke-19 hingga ayat ke-31. Yohanes pasal 20 ayat ke-19 sampai ayat ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menurut perikop
yang akan kita renungkan hari ini, terdapat 3 perikop. Perikop pertama yaitu dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Perikop kedua adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan perikop ketiga adalah maksudnya Injil dicatat. Mari kita melihat perikop yang pertama. Saudara sekalian, peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah terjadi pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu. Kita tahu Jumat Yesus disalib, Sabtu, Minggu pagi-pagi Yesus bangkit. Nah, saudara sekalian, pada malam hari kebangkitan itu murid-murid berkumpul, di mana pada pagi harinya mereka sudah mendapatkan berita dari Maria Magdalena dan teman-temannya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sudah pulang dari kubur dan mereka melihat kubur Yesus kosong. Saudara sekalian, berita ini sungguh menggetarkan hati para murid. Sehingga pada saat itu Petrus dan Yohanes, mereka juga pergi melihat ke kubur. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Nah, pada malam harinya murid-murid Yesus berkumpul. Kita tahu suasana hati mereka terganggu. Alkitab mengatakan mereka ketakutan. Ya, mereka ada rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Memang sejak Yesus ditangkap, Yesus disiksa dan Yesus disalib, murid-murid pada takut, mereka bersembunyi. Sekalipun mereka berkumpul di dalam suatu ruangan yang tertutup rapat. Nah, saudara sekalian, ditambah lagi berita yang mereka dengar pagi tadi bahwa Yesus sudah bangkit. Ditambah lagi berita yang mereka dengar bahwa ada kata-kata bahwa tubuh Yesus itu dicuri oleh para murid. Maka bermacam rasa di dalam hati mereka itu terkumpul saat mereka kumpul pada malam hari ini. Pada malam hari itu. Nah, saudara sekalian, pada saat seperti itulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri dan memberikan salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara sekalian, kemudian Yesus menunjukkan tangannya. Yesus menunjukkan lambungnya. Alkitab mengatakan, setelah murid-murid Yesus melihat Yesus, maka bersukacitalah mereka. Saudara sekalian, kita tahu tadinya hati murid-murid penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Tetapi saat Yesus datang hadir dan saat Yesus melihat mereka, saat mereka melihat Yesus hadir di situ, maka rasa takut itu semua hilang, terganti dengan rasa sukacita yang besar. Nah, saudara sekalian, di sini mengajarkan kita suatu kebenaran bahwa betapa pentingnya sebuah persekutuan di dalam nama Tuhan. Karena di dalam persekutuan itu kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir sesuai dengan janjinya. Sekalipun 2-3 orang berkumpul, bersatu di dalam namaku, aku akan hadir di sana. Saudara sekalian, bila Tuhan hadir di dalam persekutuan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Saudara sekalian, oleh sebab itu, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan biarkan kerajinan kita menjadi lemah, menjadi kendor di dalam persekutuan kepada Tuhan. Karena di sana kita akan menuai berkat. Nah, saudara sekalian, setelah Yesus meyakinkan murid-murid akan kebangkitannya, kemudian Yesus memberikan sebuah pengutusan kepada murid-muridnya dan berkata, seperti Bapa mengutus aku, maka demikianlah aku mengutus kamu. Saudara sekalian, Yesus mau menyatakan kepada mereka, sejak hari itu mereka akan melanjutkan pekerjaan Yesus
yang Yesus terima dari Bapanya, yang belum Yesus selesaikan, dan mereka akan menjadi penerus daripada Yesus. Saudara sekalian, tugas ini bukan tugas yang mudah. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara sekalian, karena ayat ini, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan bahwa kenapa Yesus pada saat itu memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sedangkan Yesus pernah berjanji dan mengatakan kepada muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum aku memberikan Roh Kudus kepadamu, sebelum kamu menerima Roh Kudus yang kujanjikan. Nah, saudara sekalian, saya pun merasa bingung ketika mempersiapkan khotbah ini. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya akan membagikan jawaban yang menurut saya. Saudara sekalian, Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Tugas itu bukan tugas mudah. Murid-muridnya harus dipersiapkan. Memang selama 3,5 tahun Yesus sudah mendidik mereka. Bagaimana cara hidup Yesus, bagaimana cara Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus memberikan kasih-Nya kepada orang banyak, menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Yesus menegur dosa. Saudara sekalian, Yesus sudah memberikan contoh dan teladan selama 3,5 tahun. Tetapi Yesus melihat bagaimana iman dan kerohanian jemaatnya belum mencapai kedewasaan. Iman mereka masih goyah. Pengertian mereka tentang kemesiasan masih keliru. Mereka masih menganggap Yesus datang mendirikan kerajaan di dunia, membebaskan mereka dari penjajah. Mereka tidak tahu bahwa Yesus datang, Mesias datang bukan untuk tugas yang seperti itu. Nah, saudara sekalian, kekompakan mereka pun sangat kacau. Ya, saat Yesus sedang menderita, mereka berebut siapa yang terbesar. Saudara sekalian, Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu dimurnikan. Murid-muridnya perlu dikuatkan, diteguhkan imannya terlebih dahulu. Sebelum mengemban tugas yang berat daripada Tuhan ini. Itulah sebabnya Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa Roh Kudus itu kita akui adalah Roh Allah. Roh Kudus juga adalah Roh Kristus. Jikalau Roh Kudus adalah milik Allah dan milik Kristus, maka Allah dan Kristus mempunyai hak penuh, hak prerogatif untuk memberikan Roh Kudus kepada siapa saja dan kapan saja. Saudara sekalian, kalau kita membaca dengan jeli Alkitab, kita akan menemukan bahwa apakah Roh Kudus baru bekerja sejak hari Pentakosta? Tidak, saudara sekalian. Sejak dunia diciptakan, Roh Kudus berkarya. Kalau kita membaca sepanjang Perjanjian Lama, kita melihat banyak tokoh di Perjanjian Lama menerima kepenuhan Roh Kudus. Daud pernah menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Raja Saul yang raja pertama Israel juga pernah dipenuhi Roh Kudus. Masih banyak sekali tokoh. Kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah memenuhi tokoh-tokoh itu. Dan ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Yesus sendiri ketika ingin memulai pelayanannya, bagaimana dia dibaptis di Sungai Yordan. Ketika setelah baptis langit terbuka, Allah turunkan Roh Kudus atas dirinya dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah yang aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, saudara sekalian, kita juga melihat di dalam Perjanjian Baru bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati Yesus, memimpin dia ke padang gurun untuk menerima 3 kali pencobaan yang besar dari iblis.
Saudara sekalian, kita juga melihat satu contoh. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Maka Petrus menjawab dengan spontan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara sekalian, Yesus berkata kepada Petrus, hai berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga yang mengatakan kepadamu. Nah saudara sekalian, bagaimana Bapa menjelaskan kepada Simon siapa sebenarnya Yesus? Kalau bukan melalui Roh Allah yang menggerakkan hati Simon, yang memberikan pencerahan kepada Simon, sehingga dia tahu siapa sebenarnya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selama pelayanan Yesus di dunia, begitu banyak orang bertobat karena firman-Nya. Begitu banyak orang memberikan pengakuan kepada Yesus adalah anak Allah. Kita dapat melihat hanya di kasus Lazarus saja. Ketika Lazarus dibangkitkan, di dalam Alkitab mengatakan banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Itulah salah satu sebabnya kenapa Yesus mau disingkirkan cepat-cepat. Itulah sebabnya kenapa Lazarus juga termasuk target disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena banyak orang-orang mereka tergerak oleh apa yang Yesus buat, apa yang Yesus sampaikan, ajaran Yesus yang Yesus sampaikan, sehingga mereka baru bertobat kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, jadi sekarang bukan kapan Roh Kudus itu bekerja merupakan hal yang penting bagi kita. Tetapi yang penting adalah karya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat bekerja setiap saat, bukan hanya sesudah hari Pentakosta. Jadi saudara sekalian, seperti apa yang saya katakan tadi, ketika Yesus melihat murid-muridnya perlu dikukuhkan imannya, perlu dimurnikan pribadinya, manusianya, maka Yesus hembuskan Roh Kudus pada saat itu, khusus untuk memperbaharui muridnya menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang siap pakai untuk mengemban misi daripada Tuhan yang belum Tuhan Yesus selesaikan. Tetapi kenapa Roh Kudus diturunkan lagi pada hari Pentakosta? Saudara sekalian, kita tahu itu adalah kepenuhan janji Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, di situ mengatakan, bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku. Jadi fungsi yang Roh Kudus kerjakan pada janji Yesus di hari Pentakosta adalah untuk memberikan kuasa agar mereka menjadi saksi. Saudara sekalian, jadi pekerjaannya beda, karya Roh Kudus beda. Jadi saudara sekalian, kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya, siapa yang kamu ampuni dosanya, maka dosanya terampuni. Siapa yang kamu katakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Nah saudara sekalian, ayat ini sering salah dimengertikan oleh kita. Bahwa kita menganggap bahwa Yesus memberikan kuasa kepada muridnya untuk menentukan dosa manusia, untuk memberikan pengampunan atas dosa manusia. Tidaklah demikian saudara sekalian. Karena kita tahu melalui Alkitab bahwa yang berhak mengampuni dosa manusia dan menghukum, menghakimi dosa manusia itu adalah Yesus sendiri. Jadi apa tugas itu? Apa artinya ayat itu? Nah saudara sekalian, Yesus mau katakan setelah kamu mendapatkan kuasa, setelah kamu diperbaharui, maka kamu akan memberitakan berita pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Beritakan bahwa dosa mereka ditetapkan bila mereka tetap tidak menerima Tuhan dan hidup di dalam dosa. Jadi berita yang murid-murid
beritakan. Itu adalah berita kepastian. Tidak ada keraguan-raguan bahwa ada pengampunan bila kamu percaya kepada Yesus. Jadi murid-murid dapat berkata kepada orang-orang, dosamu sudah diampuni karena engkau percaya kepada Yesus. Itu mau Yesus katakan. Bahwa dosa engkau sudah ditetapkan karena engkau menolak keselamatan daripada Yesus. Berita kepastian itulah yang akan mereka beritakan. Kuasa itulah yang akan mereka dapatkan daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk di dalam perikop yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Pertanyaannya adalah kenapa Thomas tidak hadir dalam pertemuan persekutuan yang pertama murid-murid Yesus? Kita tahu sejak Yesus ditangkap, Yesus disalib, maka hati Thomas penuh dengan kekecewaan dan putus asa. Dan Thomas tidaklah murid yang pengecut, bukan. Karena Thomas pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya, ketika Yesus mau mengajak mereka menuju ke Yerusalem, murid-muridnya sementara melarang Yesus, tapi Thomas mengatakan, marilah kita pergi bersama-sama dan mati bersama-sama dengan dia. Jadi Thomas bukanlah seorang yang penakut, tetapi Thomas merasa ragu, merasa kecewa, merasa putus asa, dan Thomas memilih menyendiri daripada berkumpul. Saudara sekalian, inilah kelemahan Thomas. Dia lebih memilih menyendiri, meninggalkan, menjauhkan dari persekutuan. Karena apa? Karena dia menganggap untuk apa lagi? Untuk apa lagi berkumpul-kumpul? Ini pekerjaan yang sia-sia. Yesus Tuhan kita, harapan kita, sudah dipaku, sudah mati. Saudara sekalian, Thomas ada orang yang realita. Dia melihat keadaan, apa yang tidak bermanfaat dia tidak mau mengerjakan. Dia pikir berkumpul-kumpul di dalam nama Tuhan, sementara Tuhannya sudah mati, dipaku di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dia lebih memilih menyendiri, kesendirian daripada kebersamaan. Nah, saudara sekalian, acap kali kita pun demikian. Seringkali masalah, pencobaan, kekecewaan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, bukan saja tidak membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, justru kita lebih menutup diri kita dan menjauhkan diri kita daripada persekutuan. Kita lebih senang menyendiri daripada bertemu dengan orang banyak. Padahal kita tahu bahwa jalan keluar itu selalu ada di dalam persekutuan. Karena di situ kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ kita dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Kita bisa saling membagi, saling sharing. Saudara sekalian, inilah jadi perenungan bagi kita. Thomas juga sering dinilai lemah imannya bila dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Nah, saudara sekalian, karena apa? Karena dia ingin melihat dulu baru percaya. Jadi saudara sekalian, mari kita membuat suatu perbandingan Thomas dengan murid-murid yang lain. Saudara sekalian, ketika Petrus mendengar berita kebangkitan Yesus, mendengar berita daripada kaum perempuan yang datang pulang dari kuburan, bahwa kuburan Yesus sudah kosong, Yesus sudah bangkit, Petrus dan Thomas belum percaya. Belum percaya sebelum mereka melihat ke lokasi. Oleh sebab itu mereka lari ke kuburan. Saudara sekalian, karena Yohanes lebih muda usianya, tenaganya lebih kuat, Yohanes dulu nyampe ke kuburan. Tetapi Yohanes hatinya masih takut, kepercayaannya masih lemah, imannya masih lemah. Dia hanya berdiri di luar gua kuburan Yesus. Dia mengintai ke dalam dari sana. Kemudian sampailah Petrus
Petrus langsung masuk ke kuburan. Petrus melihat memang kuburan itu kosong, kain kapan, dan semuanya sudah tersusun rapi. Dan Yesus keluar dari kubur. Dan Yohanes ikut masuk ke dalam kubur. Alkitab mengatakan, lalu percayalah murid itu. Jadi kalau saya mau katakan, yang percaya duluan akan kebangkitan Yesus adalah Yohanes. Tetapi ini tulisan Yohanes sendiri. Apakah Yohanes malu mengatakan bahwa dia juga ragu? Kita tidak tahu. Tetapi kita yakin Alkitab ditulis karena Roh Kudus yang menggerakkan, mengilhami. Tidak ada kedustaan di sana. Tetapi apa kata Petrus ketika dia keluar dari kuburan? Hatinya bergumam. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Berarti Petrus belum yakin Yesus bangkit. Dia masih pikir sebenarnya apa yang terjadi ya? Apakah memang benar isu yang didengar? Tubuh Kristus dicuri oleh teman-teman saya? Atau apa yang terjadi? Sehingga di kubur ini memang kosong, gak ada Yesus. Saudara sekalian, ini nampaknya Petrus sudah melihat pun belum percaya. Saudara sekalian, tuh Lukas juga menulis lagi. Ketika murid-murid didatangi oleh perempuan-perempuan yang datang dari kuburan menyatakan Yesus sudah bangkit, kubur Yesus sudah kosong. Lukas menulis apa? Lukas menulis, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Saudara sekalian, bagaimana iman murid-murid? Mereka sudah mendengar orang yang datang dari kuburan, tetapi mereka katakan, oh ini seolah-olah omong kosong ini ya. Mereka tetap tidak percaya. Nah saudara sekalian, lebih jelas lagi. Pada malam hari ketika Yesus nampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menyangka mereka berjumpa dengan hantu. Bukan Yesus, hantu. Sehingga Yesus harus menyatakan kepada mereka bahwa aku bukan hantu. Dan akhirnya Yesus harus mengambil sepotong ikan goreng untuk makan di depan mereka. Nah saudara sekalian, demikianlah iman daripada murid-murid. Kita juga melihat ada dua orang murid yang pergi ke Emmaus pada hari kebangkitan Yesus. Mereka pergi setelah mendengar isu, mendengar berita bahwa pagi-pagi Yesus bangkit. Kubur kosong. Tetapi Alkitab mengatakan sepanjang jalan ketika mereka menceritakan tentang Yesus kepada tamu yang mengiringi mereka, hati mereka penuh dengan kemurungan. Saudara sekalian, kalau mereka percaya Yesus bangkit, tidak mungkin mereka murung, saudara sekalian. Dan tidak mungkin Alkitab mengatakan mata mereka itu tertutup oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus. Sehingga Yesus sendiri yang berdampingan berjalan dengan mereka. Sepanjang mereka tidak mengenali itu adalah Yesus. Baru ketika Yesus memecahkan roti bagi mereka, baru mereka tahu ini Yesus. Baru mata iman mereka terbuka. Nah saudara sekalian, dari perbandingan-perbandingan ini, kita dapat melihat bagaimana kita dapat menuduhkan kepada Thomas bahwa ia lemah iman dibandingkan dengan murid yang lain. Dan inilah sebabnya, inilah keadaan murid-murid. Dan Yesus memang butuh memurnikan mereka, meneguhkan mereka. Lalu bagaimana tanggapan Yesus tentang iman Thomas? Iman yang harus melihat dulu baru percaya. Yesus berkata kepada Thomas, engkau sudah melihat aku, engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Yesus mau katakan bahwa iman yang mau melihat baru percaya itu bukan iman. Bukan iman. Iman itu seharusnya seperti apa yang ditulis di dalam Ibrani. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah saudara sekalian,
Yesus mau katakan, kalau mau melihat baru percaya, itu bukan iman. Oleh sebab itu Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara sekalian, kita harus hati-hati dengan perkataan Yesus ini. Jangan sampai kita mengatakan segala berita yang datang kepada kita tidak perlu kita lihat, hanya percaya, itulah iman. Saudara sekalian, Yesus mau menjelaskan di sini bukan itu. Kita tahu tentang apa Yesus berbicara, tentang kebangkitannya. Kalau engkau mau melihat aku bangkit baru percaya, itu bukan iman. Karena apa? Tentang kebangkitan aku, kata Yesus, sebenarnya sudah dinubuatkan dari perjanjian baru, dari kitab Taurat sampai ke perjanjian baru, sampai aku bersama kamu. Berulang kali aku menyatakan kepadamu bahwa aku akan mati dan aku akan bangkit. Nah, saudara sekalian, Yesus mau katakan, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka itu bukan iman. Kita harus melihat dulu. Saudara sekalian, sekarang kita sudah tahu dari semua nubuat para nabi tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Jadi saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, kalau kita masih mau katakan, Tuhan, aku mau buktikan dulu, baru aku percaya. Ketika kita membaca janji-janji Kristus, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau rasakan dulu janji itu, baru aku mau percaya. Maka itu bukan iman. Itu tidak termasuk orang yang berbahagia, dikatakan Tuhan. Yang berbahagia itu adalah tidak ada keraguan sama sekali dengan firman Tuhan. Percaya penuh dengan firman Tuhan. Apa yang disabdakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Itulah yang disebut orang yang beriman. Nah, saudara sekalian, kita sudah mengatakan tentang kelemahan-kelemahan Thomas. Lalu sekarang kita melihat, apakah ada sesuatu yang harus kita pelajari dari Thomas? Saya melihat di sini ada dua hal. Yang pertama, Thomas adalah orang yang jujur. Kalau jujur berarti tidak ada kepalsuan. Kenapa saya katakan demikian? Thomas tidak akan mengatakan aku percaya kalau hatinya masih ragu-ragu. Dia nggak akan seperti itu. Tidak ada kepalsuan bagi Thomas. Kalau dia ragu, dia katakan aku tidak percaya. Ya, kalau aku marah, dalam hatinya marah mendongkol, dia tidak akan tertawa. Kira-kira seperti itu. Thomas ini maunya yang nyata. Dan Thomas mengatakan apa adanya. Iya, dia katakan iya. Tidak, dia katakan tidak. Ragu, dia katakan ragu. Dia tidak akan hidup secara munafik. Saudara sekalian, ini yang harus kita pelajari dari Thomas. Karena betapa sering di dalam pengalaman hidup kerohanian kita bersama Tuhan, banyak timbul pertanyaan-tanyaan. Banyak timbul keraguan kita terhadap Tuhan. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Tuhan masih ada sekarang? Apakah Tuhan masih mendengar doaku? Apakah Tuhan masih peduli aku? Kalau demikian, kenapa hidupku dijadikan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu merundung di dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara sekalian, apakah kita tetap hidup di dalam keraguan-raguan? Apakah kita dibiarkan keraguan-raguan itu menjadikan iman kita menjadi iman yang abu-abu? Apakah kita tetap menutup keraguan itu sampai akhir hayat kita? Kita tetap datang ibadah, kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap menyebutkan amin dan haleluya. Padahal di dalam hati kita penuh pertanyaan terhadap Tuhan, penuh keraguan kepada Tuhan. Saudara sekalian, Thomas tidaklah demikian. Ketika Thomas meragukan kebangkitan Yesus yang dia dengar dari murid-murid teman-temannya, dia putuskan, dia tidak akan menyendiri lagi. Dia tidak akan mengasingkan diri dari persekutuan lagi. Dia putuskan, dia harus hadir malam itu.
8 hari kemudian, yaitu seminggu kemudian, hari Minggu, dia kumpul kembali. Dia datang sengaja di dalam ibadah itu, di dalam persekutuan itu. Dia mau melihat bukti di sana. Saudara sekalian, inilah Thomas. Ketika kita punya keraguan-raguan di dalam iman kita kepada Tuhan, jangan biarkan keraguan-raguan itu merusak iman kita. Kita harus tuntaskan itu. Kita harus jernihkan pertanyaan itu. Kita harus mendapat jawaban itu. Dan jawaban itu ada di dalam firman Tuhan. Jangan cari jawaban ke dunia. Saudara sekalian, dunia tidak akan menjawab pertanyaan kerohanian kita. Cari kepada Tuhan, jumpa dengan Tuhan seperti Thomas, maka kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Saudara sekalian, satu hal lagi yang harus kita pelajari dari Thomas. Saudara sekalian, Thomas ketika dia yakin, dia akan pegang teguh kepada keyakinannya. Ketika dia mendapatkan kepastian, maka dia pegang teguh kepada kepastiannya. Saudara sekalian, ketika di dalam pertemuan itu dia melihat Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Thomas, maju, ulurkan tanganmu, cucukkan dengan jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Saudara sekalian, apakah Thomas maju ke depan? Tidak. Thomas dengar itu suara Tuhan. Thomas lihat itu benar-benar Tuhan. Maka dia tidak perlu maju ke depan. Dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara sekalian, ketika saya baca dua kata ini, saya merasakan pengakuan Thomas ini jauh lebih hebat dari pengakuan Petrus. Ketika dia katakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa saya katakan jauh lebih kuat? Karena ketika Petrus mengatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup, itu Petrus menjelaskan status Yesus yang sebenarnya. Tidak ada pengakuan Petrus di sana. Ada apa dia dengan status itu? Tetapi ketika Thomas mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku, Thomas mau mengatakan, sekarang aku tahu engkau Tuhan, engkau Allah. Bukan hanya itu, engkau adalah Tuhanku, milikku, dan engkau adalah Allahku, milikku. Saudara sekalian, inilah kepastian daripada Thomas. Ketika dia tahu itu adalah kepastian, maka dia pegang teguh kepastian itu. Saudara sekalian, bagaimana iman dan keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan memang hidup? Apakah kita memang yakin Tuhan kita itu Tuhan yang satu-satunya? Itu akan terbukti seberapa teguh kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik di dalam ibadah, baik di dalam pelayanan, baik di dalam segala segi kehidupan kerohanian kita. Kita akan buktikan bahwa kepastian pengakuan kita itu di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bukan ngomong doang, bukan pengakuan doang. Thomas bukan hanya mengaku itu Tuhanku dan Allahku. Kalau kita selidiki riwayat Thomas selanjutnya, bagaimana dia rela pergi ke sebuah negara yang asing bagi dia, yaitu ke India, mengabdikan dirinya untuk pelayanan kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Maka kita tahu Thomas telah membuktikan dengan hidupnya akan pengakuannya itu. Saudara sekalian, sudahkah kita buktikan pengakuan kita di dalam kehidupan kita? Mari, bila kita mengakui bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah memberikan kehidupan kekal kepada kita, itu adalah pasti. Maka kita buktikan di dalam hidup kita di kemudian hari. Bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mencintai pelayanannya, kita mencintai ibadah dan persekutuan. Saudara sekalian, inilah bukti kita. Saudara sekalian, akhirnya kita masuk ke perikop yang ketiga.
Perikop ketiga ini sebenarnya suatu kesimpulan. Kesimpulan di mana Yohanes mengatakan bahwa Injil ditulis mempunyai tujuan yang tertentu. Saudara sekalian, kita tahu kitab Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, keempat Injil ini ditulis adalah menceritakan tentang riwayat Yesus, kehidupan Yesus, pelayanan Yesus. Namun saudara sekalian, Yohanes mau menjelaskan, kalau kita baca Injil hanya sebagai biografi daripada Yesus, itu tidak lengkap. Karena masih banyak perbuatan Yesus, masih ada banyak segi kehidupan Yesus yang belum tercatat di dalam keempat Injil ini. Jadi jangan kita baca Injil sebagai biografi Yesus. Tetapi Injil hanya merupakan biografi Yesus yang terseleksi. Yang terpenting ketika kita membaca kitab Injil ini, kita harus memperhatikan di situ terdapat seruan dan panggilan kepada manusia, bahwa mari datanglah kepada Tuhan agar kamu bertobat dan menerima keselamatan. Dan Injil ini jangan kita baca sebagai buku sejarah, buku riwayat hidup, buku cerita. Tidak, kita baca Injil adalah merupakan suatu buku kehidupan, karena di situ menampilkan kehidupan kekal yang Yesus berikan. Jadi saudara sekalian, pada saat virus corona merajalela, memporak-porandahkan kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuklah tatanan kehidupan kerohanian kita, berjemaat kita, terganggu. Saudara sekalian, tadinya kita bisa datang ke gereja, bersekutu dengan orang banyak. Sekarang kita harus diam di rumah, hanya bersekutu dengan beberapa orang, anggota keluarga. Tentu kita juga harus mengakui bahwa ada rasa takut kita terhadap dampak dan penyebaran daripada virus corona, supaya jangan kita terjangkit oleh virus ini. Sehingga di dalam pertemuan P2M yang kedua, kalau nggak salah atau yang pertama, kita pernah dipertanyakan tentang esensi kebaktian, esensi ibadah kita di masa corona ini bagaimana, apakah terganggu atau tidak. Saudara sekalian, secara keseluruhan memang terganggu, esensi ibadah kita terganggu karena virus corona ini. Tetapi saudara sekalian, virus corona ini tidak akan mengganggu kita bersekutu melalui udara. Dia tidak dapat mengganggu kita. Dan pada saat seperti inilah, apakah semangat kita tetap untuk bersekutu itu tetap, apakah menjadi sirna karenanya? Saudara sekalian, yakinlah, bila kita tetap bertahan, sekalipun kita hanya dengan beberapa orang dalam keluarga kita, kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita. Dan itulah yang akan menguatkan kita untuk menghadapi masa krisis ini. Karena apa, saudara sekalian? Karena Tuhan kita sudah bangkit. Oleh sebab itu, semangat bersekutu kita, semangat kita di dalam pertemuan bersama, di dalam keluarga kita, pertemuan kita dengan Tuhan seharusnya juga bangkit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan Roh-Mu bekerja setelah firman-Mu berhenti, sehingga kami masing-masing tahu apa yang harus kami kerjakan, khususnya pada masa sulit ketika virus corona merajalela. Beri kami pencerahan, beri kami hikmat dan akal budi Tuhan, sehingga kami boleh menempatkan diri kita di tengah-tengah virus corona ini.
menjadi anak-anakmu yang tetap menjadi terang dan garam. Apa yang dapat kami kerjakan Tuhan pada saat-saat seperti ini? Biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan akal budi, sehingga melalui firman-Mu pada hari ini, kami tahu tujuan daripada Engkau menampakkan diri kepada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ingin kami mempunyai kepastian akan kebangkitan-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau telah mengangkat kami menjadi utusan-utusan-Mu. Dan kami tahu Engkau telah melengkapi kami, memurnikan kami, sehingga kami boleh menerima kuasa-Mu menjadi kesaksian-Mu. Saudara sekali, Bapa di sorga, kami mau bersyukur karena Engkau begitu baik untuk kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami boleh berkomitmen tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana buruknya keadaan dan situasi pun, tidak ada suatu kuasa yang dapat memisahkan kasih kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga doakan pemerintahan kami Tuhan. Beri mereka hikmat dan akal budi untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang jit untuk menghadapi penyebaran daripada virus corona ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga menurunkan belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sudah terkena dan terjangkit virus ini. Beri mereka kesembuhan Tuhan. Dan Engkau terlebih-lebih melindungi daripada anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, untuk boleh terhindar daripada penularan virus ini. Beri kami hikmat akal budi untuk hidup sehat. Beri kami kepedulian untuk berbuat sesuatu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang menderita dan membutuhkan. Kami mohon Tuhan, Kau berkati semua jemaat, khususnya jemaat GMI Kasih Karunia. Dimanapun kami berada, di saat kami hanya dapat bersekutu sendirian atau dengan beberapa anggota keluarga kami, dan Engkau tetap menepati janji-Mu hadir dan memberikan damai sejahtera-Mu. Berkati hamba Tuhan yang Kau tempatkan di sini. Engkau tetap mempertahankan mereka, kesetiaan mereka, kerajinan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini juga untuk mereka-mereka yang menderita sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun penderitaan mereka, sakit penyakit mereka, kami khususnya doakan Pendeta Winti. Kami doakan untuk Pendeta Sending, di mana mereka menderita sakit penyakit. Kami tahu Tuhan, kesembuhan ada di tangan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, Engkau hadir, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan dan iman. Segala kebutuhan mereka Engkau siapkan, Engkau sediakan Tuhan, agar hamba-hamba-Mu ini boleh disembuhkan, agar mereka boleh meneruskan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan biarlah iman percaya kita semakin kuat, di mana Yesus adalah Tuhan, Ia adalah Mesias, anak Allah, untuk kita semakin percaya meneladani apa yang sudah Tuhan firmankan
di dalam tindakan, dalam perkataan, dan biarlah kita selalu memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, karena rasa syukur yang Tuhan nyatakan untuk kita memberikan yang terbaik. Mari kita naikkan pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah kita semua dimanapun berada. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Ketika kami bekerja, kami berusaha, untuk kami juga mengandalkan Tuhan. Karena apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan di dalam masa sulit saat ini, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Karena janji-Mu adalah ya dan amin untuk menyertai kami dalam segala keadaan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyatakan kami beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberikan perlindungan, memberikan damai sejahtera,
memberikan penyertaan di dalam saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan untuk kita bersyukur dan tetap hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah hari-hari kita yang kita jalani untuk kita mengandalkan Tuhan dan kita terus bersekutu dekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan beserta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.